Kemudian saya mengingatkan juga karena ini berkurangnya umur kita 1 tahun. Rasulullah bersabda, ini penting banget buat kita nih, karena sekali lagi ini bertambahnya jumlah tahun berarti berkurangnya umur kita 1 tahun. Jenengan kan udah ditulis semuanya di Lauh Mahfud. Wahid meninggal tahun 1455 Hijriah misalnya, 10 tahun lagi misalnya, dan itu nggak berubah. Tulisan itu nggak berubah, telah diangkat pena dan tidak berubah dari awal sampai akhirnya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali untuk umur. Maka kalau kita bertambah jumlah hitungan dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah berarti kurang 1 tahun logikanya. Alangkah anehnya jika kita pada saat perpindahan tahun itu kemudian ikut-ikutan merayakan sebagaimana yang lazim di Masehi. Kita beli kembang api, dar-dor gitu. Jenengan begitu enggak? Saya enggak bicara jenengan, saya dulu begitu ketika masih sugih. Jadi kalau musim kayak gitu Masehi, saya beli itu apa namanya, kembang api itu, mercon yang bisa terbang itu. Padahal mahal loh itu ya, mahal loh itu. Bayangin, itu yang namanya bakar uang itu yang namanya kesia-siaan gitu. Itu kan yang di perayaan-perayaan itu kan ratusan juta itu harganya itu. Wong saya dulu waktu beli yang kecil-kecil aja 60.000, beli 10 berarti 600.000 zaman waktu itu. Bayangin, tersisa 2 sekarang di rumah, nggak dialahin. Kenang-kenangan ini bekas dulu kayak beginian. Subhanallah. Ya kalau ada yang seperti itu silahkanlah, kalau memang ada yang memang menghendaki seperti itu. Tapi kita yang sudah belajar khawatir masuk di dalam hadis ini, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang melakukan kegiatan seperti kegiatan suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Sekarang pelaku yang melakukan itu siapa? Jadi dengan lihat ke belakang. Yang suka menyalakan lilin pada waktu itu, yang suka merconan pada waktu itu siapa? Zamannya Rasulullah sepertinya nggak begitu nih. Tetapi dengan muhasabah yang banyak. Nah, Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah mali wa mali dunya, mali wa mali dunya. Saya itu nggak cinta dunia, saya tuh nggak mengharapkan dunia. Ini bukan mengajarkan jangan jadi miskin loh ya. Bukan ya. Maksudnya jenengan punya harta, tapi harta jenengan itu visinya betul-betul akhirat. Jenengan tuh dunia tuh untuk nandur betul. Karena Rasulullah menyebutkan mali wa mali dunya. Saya tuh nggak cinta sama dunia, saya nggak berharap terhadap dunia. Ma'ana fid dunya, adapun saya di dunia, illa kecuali karokibi. Karokibi itu jadi ma'ana fid dunya illa karokibi istadola tahta sajarot, seperti seseorang yang berkendara, naik kendaraan, istadola tahta sajarot, summaroha wataroha, kemudian dia istirahat sebentar tuh di bawah pohon, kemudian watarokaha, kemudian dia tinggalin. Kira-kira kalau duduk di situ lama nggak orang berkendara? Jadi dengan tindakan ke Jakarta sesuai neng rest area berapa lama? Nah, 1 jam udah panjang banget, panjang banget. Maka begitulah Rasulullah memandang dunia. Berarti dunia itu benar-benar ya mau istirahat sebentar, kita nandur, plek ditandur. Kalau kita dikasih kekayaan, nandur yang banyak tuh. Dikasih sehat, nandur dengan kesehatan yang banyak tuh. Sebagaimana kita pelajari di hadis sebelumnya tentang pertolongan kita kepada orang lain, membebaskan hutang orang lain, menutup aib orang lain, menolong selalu orang lain, yang senantiasa dengan pertolongan itu Allah akan tolong kita. Itulah itu maksudnya tuh. Yang dengan itu akan dimudahkan masuk surga. Karena apa? Sebentar saja kita di sini. Setelah itu kita akan watarokaha, meninggalkan, kemudian kita akan masuk ke kampung kita yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Yang di situ hukumnya adalah hum fiha khalidun. Di sana itu selama-lamanya, nggak ada batasan waktunya. Sebagaimana saya ulang kemarin, bahwa ada orang yang berbuat dosa sedemikian dahsyatnya, mereka berpikir mungkin dengan dosa itu akan dihukum hanya dengan hukuman yang kecil. Demikian yang diperkirakan oleh orang Yahudi itu begitu. Orang-orang Bani Israel itu mengatakan, saya disiksa juga paling-paling cuma 1 hari. Mereka mengatakan seperti itu, cuma 1 hari. Setelah itu ya sudah selesai. Enggak begitu. Hitler yang membunuh 6 juta orang itu, cara membalasnya Allah dengan cara bagaimana? Ya dimasukkan ke neraka jahanam. Setiap kali kulitnya hancur melepuh, maka digantikan dengan kulit baru, sehingga dia merasakan terus azab. Karena apa? Bayangkan betapa tidak adilnya Allah kalau dia hanya dihukum sekali. Membunuh 6 juta orang, ya kan? Di dunia dihukum cuma sekali kan? Misalnya pun ditembak, dor, rampung.
Sing 5.999.999 piye oleh balas? Di akhirat lah dibalas. Makanya ketika ada orang bertanya, kenapa engkau berislam? Kenapa engkau yakin Islam itu betul? Ini apa namanya, hal seperti ini penting ya, di zaman sekarang ini loh, di zaman dimana banyak sekali subhat muter-muter, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. 80% hari ini terbukti Al-Quran itu benar. 80% apa yang tertulis dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara macam-macam ilmu pengetahuan, ternyata benar. Contoh misalnya tentang janin, benar adanya. Pokoknya seluruh yang sudah terbukti itu benar. Sekitar 20% tersisa yang kita sama-sama tidak tahu, entah benar entah salah. Contoh kehidupan setelah kematian, kan kita nggak tahu, ya nggak? Ada orang tokoh bilang, oleh gaya mensampaikan menceritakan kehidupan setelah kematian, emang jangan harus pernah mati. Ada yang dengar seperti itu nggak? Tokoh itu subhanallah. Sebenarnya itu sudah kafir setelah beriman itu. Sudah kafir setelah beriman kalimatnya. Nah, 20% itu termasuk siksa di akhirat. Apakah benar atau tidak? Kita sekarang sama-sama belum tahu. Wong kita belum ke sana. Tapi 80% lebih bahkan sekarang, apa yang tertulis dalam Al-Quran yang dulu orang nggak ketahui, sekarang terbukti benar. Logikanya berarti sisanya pun insya Allah pasti benar. Paham ya? Dan tidak ada kitab selain kitab Al-Quran yang begitu diuji oleh zaman. Jangan lihat kitab Injil dan lain sebagainya, nggak ada yang bisa tepat seperti Al-Quran. Maka pastilah tersisa apa yang disebut dalam Al-Quran itu, yang 20% itu pasti juga benar insya Allah. Karena apa? Karena yang sudah terlewat benar adanya. Itulah mengapa kita yakin betul kita itu akan mati, akan dibangkitkan, akan ditanya mungkar nakir, akan seperti penduduk surga atau penduduk neraka, dan kita pulang terminalnya hanya 2, neraka atau surga. Ada sih orang yang amalnya imbang 50-50 diletakkan di salah satu bukit, kemudian dia diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga sampai sekian waktu, sampai kemudian Allah pindahkan dia ke surga. Ini orang yang timbangannya 50-50 itu, timbangannya 50-50. Elek karo apik iki 50-50 padha niku lho. Itu kan diletakkan di tengah-tengah bukit dulu, di antara surga dan neraka. Dia ketika melihat neraka dia tersiksa, ketika melihat surga dia bahagia. Terus begitu sampai sekian waktu. Nah, maka sekali lagi penting buat kita untuk terus-terusan mengupgrade pengetahuan kita sehingga kita benar-benar efektif di dalam menjalani sisa kehidupan, sebagaimana Rasulullah menyebutkan istadzola tahta syajarat. Kita tuh hanya sebentar, sumaroha, kemudian dia istirahat di bawah pohon itu, watarokaha, kemudian dia meninggalkan dunia. Dan kita akan begitu, Pak Supri udah sepuh kan Pak Supri? Berarti ya, kalau ini urut-urutan jenengan dulu loh Pak dibanding saya. Ini urut-urutan, gitu. Jenengannya akan membuktikan dulu, dibangkitkan, ditanya, gitu. Ini yura mesti Pak Supri, sing nom yang duluan juga banyak, gitu, banyak. Nah, ini terkait dengan Al-Muharram, kita berharap betul mendapatkan keberkahan. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Kalau nggak diingatkan kita lupa. Di antara musibah ilmu adalah anisyan, musibah ilmu adalah lupa. Wis tekan Al-Muharram, wis 5 dino, jebul kurung, oke ibadah. Kan kita perlu diingatkan. Udah 5 hari loh ini diam-diam. Ya nggak, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ini udah masuk hari ke-5. Berarti udah kehilangan 5 hari kita di bulan Al-Muharram, bulan yang sangat istimewa.